Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Badung dan Denpasar naik. Seorang ayah di Gianyar menganiaya anak kandungnya setelah digugat cerai istri. Seribu lebih mahasiswa Undiksa Singaraja menarikan joget bumbung harmoni. Polda Bali Rabu pekan lalu memeriksa mantan Gubernur Bali Iwayan Koster. Politikus PDIP tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Ditreskrimsus Polda Bali. Polisi hingga kini belum memberikan keterangan jelas terkait pemeriksaan terhadap Koster. Menurut informasi yang beredar, Ketua DPP PD Perjuangan tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Awal tahun 2024, harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi. Sepekan yang lalu di pasar tradisional Badung, harga bawang merah Bali sekitar Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah Biba naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang putih yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai merah juga naik dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bumbu dapur ini salah satunya disebabkan pasokan yang terbatas dari petani akibat cuaca yang sudah memasuki musim hujan. Asosiasi Pengelola Taksi Keliling Ngurah Rai menyesalkan kasus pemerasan yang menimpa 2 turis asing di Bali beberapa waktu lalu karena mencoreng pariwisata dan angkutan umum di Bali. Asosiasi menyatakan pelaku pemerasan sudah tidak menjadi anggota Taksi Keliling Ngurah Rai karena sejak tahun 2022 yang bersangkutan tidak mendaftar ulang dan memperbaharui kendaraan yang digunakan. Warga diminta waspada dan mengecek kembali identitas pengemudi maupun mobil sebelum memesan taksi. Nelayan di Pantai Kelan selama sepekan terakhir jarang mencari ikan ke laut karena cuaca buruk dan tidak menentu. Sejak awal tahun, cuaca di Pantai Kelan tidak bisa ditebak. Cuaca yang baik tiba-tiba bisa berubah menjadi buruk. Kondisi ini berdampak ke hasil tangkapan ikan. Sebelumnya, nelayan di Pantai Kelan bisa membawa pulang maksimal hingga 3 ton ikan, namun saat ini jauh menurun. Nelayan memperkirakan cuaca buruk akan berlangsung lama karena musim barat. Turis asing kembali bikin ulah di Bali. Kali ini 2 pria warga negara asing berdiri di pinggir jalan tanpa busana. Kejadian tersebut terekam kamera pengendara sepeda motor yang secara tidak sengaja melintas. Tidak jelas kapan terjadi, namun perbuatan tidak senonoh kedua turis ini terjadi di sekitar kawasan Pantai Muaya Jimbaran, Kuta Selatan. Diduga kedua turis ini dalam keadaan mabuk. Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyayangkan kejadian ini karena bisa merusak pariwisata Bali.
Beberapa hari terakhir, kawasan Pantai Cemagi terlihat sepi. Hanya 1-2 pengunjung yang datang dibanding beberapa pekan yang lalu. Cuaca buruk disertai hujan dan ombak besar menjadi penyebab wisatawan enggan berlibur ke pantai ini. Dampaknya juga terasa oleh pedagang kuliner karena keuntungan mereka ikut menurun. Sebagian besar pengunjung yang datang berlibur ke pantai adalah wisatawan lokal. KPU Jembrana sudah rampung menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan caleg DPR RI. KPU melipat sekitar 240.000 lembar surat suara dan siap mendistribusikannya ke sejumlah TPS di Kabupaten Jembrana. KPU juga menemukan sekitar 170 lembar surat suara yang cacat, namun KPU menganggap jumlah tersebut wajar karena proses percetakan. Ketua KPU Jembrana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, proses melipat surat suara DPR RI ini sesuai dengan target selama 3 hari. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Selasa lalu berkampanye di eks Pelabuhan Buleleng. Bawaslu mengerahkan petugas untuk mengawasi kegiatan kampanye ini, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Dalam kampanye tersebut, petugas menegur orang tua yang membawa anak-anak yang mengenakan kaos kampanye pemberian panitia. Selain mengawasi jalannya kampanye, Bawaslu juga memantau keterlibatan ASN maupun kepala desa. Namun sejauh kampanye berjalan, tidak ada ASN maupun anggota TNI Polri yang terlibat. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.